Kali ini kita akan membahas apabila ada perasaan ujub pada diri seorang penghafal Al-Quran. Hal lain yang sebenarnya memiliki keterkaitan dengan pembahasan sebelumnya terkait riya dan sum'ah adalah godaan penyakit ujub. Seorang penghafal Al-Quran memang rentan sekali terkena penyakit ujub ini jika dia tidak benar-benar menjaga hatinya. Sebab amalan menghafal Al-Quran sendiri adalah amalan yang luar biasa istimewanya di hadapan Allah, bahkan di hadapan makhluknya. Sehingga bisa saja terkadang dengan luar biasanya keistimewaan tersebut, seseorang bisa terjatuh pada penyakit ujub atau merasa paling hebat di antara manusia-manusia lainnya, terutama yang tidak hafal Al-Quran. Sama seperti riya dan sum'ah, penyakit ujub bagi seorang penghafal Al-Quran juga sangat berbahaya karena bisa menghanguskan pahala-pahala yang harusnya didapatkan olehnya dari Al-Quran yang dihafalkan tersebut. Bukan hanya dalam menghafal Al-Quran, sebenarnya penyakit ujub ini juga sangat mungkin merusak pahala amalan-amalan lainnya. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, "Jika kalian tidak berdosa, maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar darinya, yaitu ujub. Ujub, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi di dalam At-Taisir Bisyarah Al-Jami As-Saghir, Rasulullah SAW mengulang-ulang kata ujub tersebut tidak lain bermaksud untuk benar-benar menekankan bahwa dia harus dijauhi, sekaligus ingin benar-benar mengingatkan kita terhadap bahayanya. Hal ini menurutnya karena pelaku maksiat itu ada potensi untuk mengakui kekurangannya, sehingga dia masih diharapkan akan bertobat. Berbeda dengan orang yang ujub, karena dia terperdaya dengan amalannya, maka sulit untuk diharapkan taubatnya. Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Wahab di dalam Al-Jami'ul Hadis, bahkan juga pernah berkata kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Sesungguhnya jika rasa ujub itu berbentuk manusia, maka pasti dia akan berwujud berupa manusia yang buruk." Sobat Quran, penyebab yang paling banyak membuat seseorang jatuh dalam penyakit ujub ini adalah ketika dia terlalu sering mendapat pujian dari orang lain. Karena terlalu seringnya dia dipuji orang lain, lambat laun dia sendiri merasa memang layak untuk dipuji dan akan menjadi lebih parah lagi jika dia kemudian merasa selalu tidak puas jika tidak mendapatkan pujian dari orang lain. Itulah mengapa kami katakan bahwa ujub ini berkaitan erat dengan riya dan sum'ah, tidak lain karena memang sering muncul setelah seseorang terkena penyakit riya dan sum'ah. Jika demikian, maka salah satu solusinya tidak lain adalah dengan terlebih dahulu menjauhkan sifat riya dan sum'ah. Jika keduanya sudah benar-benar hilang dari seorang penghafal Al-Quran, maka penyakit ujub itu sebenarnya tidak akan mudah menyerangnya. Menjauhi riya dan sum'ah ini tidak lain adalah dengan melatih untuk ikhlas bahwa semata-mata amalan akhirat ini memang harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk selainnya. Sebab lain munculnya ujub bisa jadi karena seorang penghafal Al-Quran tidak menyadari hakikat dirinya sendiri. Dia mungkin tidak sadar bahwa sesungguhnya dia hanya lahir dari setetes air hina, sekaligus mungkin dia juga tidak sadar bahwa segala yang dia punya saat ini, segala yang dia bisa lakukan saat ini, semua itu semata-mata karena pemberian dari Allah, juga semata-mata karena Allah yang telah memberinya kemudahan dalam melaksanakannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya.
Surat An-Nur ayat 21. Maka solusi mengatasi ujub bagi seorang penghafal Al-Quran dalam hal ini adalah dengan terus menumbuhkan kesadaran bahwa apa yang dia dapat dari Al-Quran itu sebenarnya tidak lain karena Allah yang telah memudahkannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sebagaimana dikemukakan juga oleh Al-Munawi di dalam At-Taisir pernah mengatakan bahwa kebinasaan itu terdapat dalam dua perkara, yaitu putus asa dan ujub. Jadi, Anda sebagai seorang penghafal Al-Quran, jangan sampai pahala, keutamaan, dan keistimewaan yang seharusnya Anda dapatkan dari Al-Quran itu lenyap begitu saja karena penyakit ujub ini. Jangan sampai Anda di akhirat nanti menjadi orang-orang yang merugi karena apa yang seharusnya Anda peroleh di akhirat nanti sudah Anda habiskan ketika di dunia. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Barakallahu fiikum.